Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ketujuh kita akan mendiskusikan mengenai Human Development Index dan juga Human Capital. Indikator capaiannya adalah yang pertama, mampu menjelaskan dengan benar konsep sumber daya manusia dalam Islam. Lalu menjelaskan bagaimanakah peran human capital dalam pembangunan ekonomi di masa awal Islam, lalu membedakan bagaimana HDI dan IHDI, serta menjelaskan bagaimana hasil studi empirik beberapa nanti akan saya tampilkan studi empiris mengenai IHDI. Kemudian di sini ada beberapa definisi tentang SDM. Ini diambil dari buku yang ilmu ekonomi konvensional ya, yaitu SDM adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Pengetahuan dan keterampilan di sini yang diperoleh melalui apa? Pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada lagi SDM adalah pengembangan SDM didasarkan pada pengembangan sifat seseorang, kecerdasan, energi kerja, sifat positif, kreativitas, imajinasi. Jadi di sini definisi kedua lebih luas, mencakup pada sifat positif, kemudian sifat-sifat seseorang, energi kerja, komitmen. Jadi tidak hanya pengetahuan dan keterampilan, tetapi hal-hal yang bersifat soft skill itu juga masuk ke definisi tentang SDM. Nah, human capital. Dengan demikian, modal manusia atau human capital dapat diartikan sebagai kemampuan dan kapasitas manusia yang mencakup semua keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang diperoleh melalui proses dari waktu ke waktu yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kapasitas manajemen kehidupan yang produktif, baik sebagai individu, lalu sebagai anggota organisasi yang formal maupun di anggota masyarakat. Jadi di sini ada proses dari waktu ke waktu ya, tidak stop gitu. Kita sebagai seseorang pasti senantiasa ada peningkatan kompetensi, kualifikasi. Baik itu orang-orang yang menempuh pendidikan formal ataupun tidak. Jadi kalau kita mandek begitu, tidak ada proses belajar, maka akumulasi human capital kita tidak ada, dan itu tentu saja akan mengurangi hal-hal yang sebenarnya bisa kita dapatkan kalau kita mau selalu belajar dan meningkatkan kompetensi. Nah, sekarang dari sumber ekonomi Islam. Modal manusia itu disebut sebagai ahliyah dalam pemahaman Islam. Ahliyah menunjukkan kapasitas manusia untuk menjalankan kewajiban yang bersifat sosial dan keagamaan. Jadi lebih ke kapasitas untuk berbuat apa saja yang bersifat sosial dan juga keagamaan. Secara harfiah, ahliyah dapat diartikan sebagai bakat, kompetensi, otoritas, kualifikasi yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan tugas tertentu dengan sungguh-sungguh. Dan Allah menyukai orang yang melakukan segala sesuatu secara sungguh-sungguh. Lanjut lagi, di sini ada skema pembangunan SDM. Yang pertama dasarnya adalah tauhid. Konsep tauhid membuat perspektif Islam tentang sifat manusia pada umumnya dan pengembangan sumber daya manusia itu menjadi hal yang unik. Tauhid mengikat setiap aspek jiwa manusia termasuk modal manusia terhadap Allah. Kemudian menurut sudut pandang tauhid bahwa modal manusia meliputi kemuliaan dan juga produktivitas. Mulia karena modal manusia sendiri adalah terdiri atas modal yang bersifat intelektual dan juga moral. Ada intelektual, kecerdasan, pengetahuan, dan juga moral yang menjadikan manusia menjadi khalifah. Al-Quran dan hadis Nabi mengajarkan bahwa tugas kekhalifahan manusia hanya dapat diwujudkan melalui sumber daya manusia yang cakap atau profesional. Jadi kita tahu bahwa tugas kita sebagai khalifah di bumi, dan bagaimana untuk mewujudkannya, minimal requirement kita harus menjadi seseorang yang cakap atau profesional. Setiap orang memiliki potensinya masing-masing dan memiliki peran masing-masing, sehingga apapun peran itu, potensi itu harus kita optimumkan. Masih di dasar tauhid bahwa pengembangan modal manusia didasarkan pada gagasan bahwa Allah telah memberdayakan manusia dengan kualitas kecerdasan, pengetahuan, kehendak bebas,
dan bimbingan agar ia dapat melaksanakan tanggung jawab menjadi khalifah secara efektif. Dalam perspektif Islam, pengembangan sumber daya manusia berlandaskan pemahaman bahwa keberadaan manusia memiliki tujuan dan makna. Nah, ini harus senantiasa kita pikirkan ya, apa sih tujuan hidup kita, saya itu ngapain sih, maknanya apa saya hidup ini. Jadi itu yang harus kita usahakan, yang harus kita tuju. Kalau menurut seorang ahli pendidikan berbasis fitrah dan juga fitrah based life, Ustadz Haris Santoso almarhum, bahwa manusia memiliki peran peradaban. Ada tugas masing-masing untuk manusia itu di dunia itu, dia itu ngapain sesuai dengan porsinya, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan bakatnya. Lalu skema pembangunan SDM yang kedua yaitu mengenai dimensi. Ada 3 dimensi, yaitu yang pertama adalah dimensi kesehatan dan nutrisi, bahwa di Islam itu kan ada makanan yang halal seperti apa, yang thayyib seperti apa, dan kita yakin betul bahwa setiap syariat Islam itu dimaksudkan untuk menjaga juga kesehatan kita. Gitu. Ada minuman yang dilarang itu karena tidak baik untuk kecerdasan kita, ada makanan yang dilarang karena itu tidak baik untuk kesehatan kita gitu. Pasti ada hikmah di balik pelarangan sesuatu. Kita yakin dan kita patuh terhadap hal itu. Dan kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Al-Quran mendesak kepada pengikutnya untuk menggunakan akal budi, kekuatan berpikir dan merenungkan tentang alam semesta pada struktur manusia sendiri. Al-Quran menyatakan bahwa mereka yang memiliki pengetahuan dan mereka yang tidak itu tidak mungkin sama. Lalu yang ketiga ada tazkiyah atau penyucian batin dan jiwa. Konsep pengembangan manusia sebagaimana dipersepsikan oleh Islam tidak ada artinya tanpa pencapaian tazkiyah. Maka dari tadi akumulasi modal manusia ya, dengan kesehatan, dengan pendidikan, dengan pelatihan, itu semua harus ada efeknya ke jiwa kita, ke batin kita. Apakah jiwa kita semakin bersih atau semakin kotor, atau apakah semakin bagaimana begitu ya. Dari kita semakin berpendidikan, apakah kita semakin sombong, berarti kan itu ada hatinya kotor. Jadi ada tazkiyah atau penyucian batin dan jiwa yang suci, yang itu menjadi itu adalah side effect gitu dari pengembangan manusia itu sendiri. Maka kalau kita melakukan pengembangan diri, akumulasi melalui makan bergizi, kemudian pendidikan pelatihan, tapi kok tidak membersihkan hati jiwa kita, maka ada yang salah tuh. Maka senantiasa kita meluruskan niat, karena minimal dengan meluruskan niat itu kita senantiasa akan ditolong Allah dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Kemudian ini adalah surat Asy-Syams, surat ke-91. Di sini tentang nafas, tentang jiwa, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kesehatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Tadi ini hubungannya sama dimensi pengembangan SDM yang ketiga, yaitu tazkiyatun nafas ya. Jadi memang penyucian jiwa ini ada posisinya di ilmu agama, bahwa seperti apa cara menyucikan jiwa dan bagaimana jiwa yang kotor itu seperti apa efeknya. Ini luar biasa. Tafsir dari surat tadi yang ayat 8-10 di sini, Allah menjelaskan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan keburukan. Manusia yang selalu mensucikan dirinya dengan taat dan berbuat baik sungguh sangat beruntung. Jadi orang yang memenuhi panggilan jalan kebaikan itu orang yang sangat beruntung. Sedangkan manusia yang mengotorinya, yang memenuhi jalan keburukan tadi itu sangat-sangat merugi. Pengembangan SDM juga dilakukan dengan mengisi alam pikiran dengan kemampuan-kemampuan memperoleh ilham dan inspirasi yang dapat dicapai melalui keimanan kepada Allah dengan cara tazkiyatun nafas. SDM yang berkualitas mampu memfungsikan kolbu, hati nurani, dan intuisinya untuk selalu cenderung kepada kebaikan. Jadi teman-teman, jika ada orang yang sangat berkualitas, kemudian sangat cerdas, memiliki posisi yang luar biasa dengan jabatannya, dengan profesionalismenya, dengan posisinya sebagai seorang praktisi ataupun akademisi, tetapi
tidak cenderung pada kebaikan, nah, maka belum disebut berkualitas gitu. Jadi berkualitas ini meliputi bagaimana hati nurani kita untuk cenderung senantiasa kepada kebaikan. Jadi tidak hanya mensasar masalah kognitif ya, tetapi juga afektif bagaimana kita kebaikan kita. Ini merupakan pertanyaan untuk mengevaluasi apa yang tadi sudah saya sampaikan. Kita lanjut ke video selanjutnya.